terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya sudah meminta disetrumin, Pak. Di badan saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Tidak sempat saya sampai di rantai kaki saya, pakai rantai gajah saya yang besar itu. Tidak pernah juga di dalam situ dijejerin gajah. Waktu zamannya saya itu, karena ada kasusnya CVV ini, itu kita mulai disekolahin. Iya, tapi sekolahnya tuh aneh, 1 minggu sekali. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari Indonesia saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental. Ida bercerita dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik, hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit, dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi tapi ternyata mereka nggak menghubungi mereka. Sementara itu pihak Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Sementara itu pihak Taman Safari Indonesia membantah adanya eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak Taman Safari juga menambahkan menjalankan kegiatan usaha dengan kepatuhan hukum serta etika bisnis yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, dan Hamisa Zangbakti, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio untuk negosiasi tarif impor baru. Sementara itu program makan bergizi gratis dibayang-bayangi dugaan korupsi. Polisi pun akan segera menindak pelaku penipuan. Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari mitra program makan bergizi gratis atas dugaan penipuan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meresmikan program berbenah kampung di kawasan Tanah Tinggi, Johor Bahru, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi di Johor Bahru lantaran masih banyaknya rumah yang tak layak huni. Program berbenah kampung diresmikan langsung oleh Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di kawasan Tanah Tinggi, Johor Bahru, Jakarta Pusat.
Peresmian tersebut disambut antusiasme yang cukup tinggi oleh ratusan warga. Guna memuluskan program berbenah kampung, Kementerian PKP menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Yayasan Buddha Suci dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Menurut ARA, pemilihan lokasi di Johar Baru dilakukan lantaran masih banyak rumah tak layak huni di wilayah tersebut. Seluruh rumah tak layak huni nantinya akan direnovasi oleh pemerintah menggunakan dana CSR sejumlah perusahaan. Saya berterima kasih kepada teman-teman pengusaha, Pak Anin, Pak Aguan, ya, Pak Boy Thohir, Pak Suganto, kemudian juga Harum Energi, Pak Frey, kemudian berbagai macam kalangan yang banyak merenovasi dan membangun rumah untuk rakyat. Dari apa? Dari CSR. Kayak ini, dari mana uangnya? Tidak ada APBN, tidak ada BUMN, tidak ada APBD, ya, semuanya dari uang pengusaha. Untuk tahap awal ditargetkan rumah yang direnovasi sebanyak 500 unit di Banten, 500 unit di Jakarta, dan 500 unit di Jawa Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini terjadi pada 16 April 2025. Keduanya bertemu untuk membahas sejumlah isu ekonomi dan geopolitik. Salah satunya terkait tarif impor AS. Indonesia pun mengundang AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis seperti nikel. Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu AS di Washington DC. Wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak elektronik. Tadi baru saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia, dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka highlight. Selain Menlu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjadi negosiator tarif impor baru Amerika Serikat. Erlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan pemerintah AS. Salah satunya dengan peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan AS. Kemarin kan sudah rapat dengan seluruh kementerian dan tadi saya sudah laporkan ke Bapak Presiden. Tadi malam sudah ada pertemuan antara secara online Sekretaris Commerce dengan Pak Luhut, saya dan beberapa Bu Mari dan yang lain. Yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia. Nah, kita bicara secara global dan nanti teknisnya akan dibahas. Pemerintah menyoroti kuota sampah yang terus bertambah. Pengolahan sampah menjadi energi listrik dinilai bisa mengatasi darurat sampah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Benowo, Kota Surabaya. Kunjungan AHY untuk melihat pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk dijadikan contoh pengolahan sampah di kota besar di Indonesia. Pembangkit listrik di TPA Benowo ini akan menjadi contoh untuk mengatasi permasalahan sampah di kota besar. Surabaya harus bisa menjadi salah satu model karena bisa dikatakan ini salah satu yang terbaik di Indonesia untuk bisa mengurai permasalahan sampah di kota-kota besar metropolitan. Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan semangat beliau agar kita harus menangani sampah, bisa dikatakan kita menghadapi darurat sampah. Saat ini Kota Surabaya memproduksi sekitar 1.600 ton sampah. Hasil pengolahan sampah di TPSL Benowo disalurkan ke gardu induk untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pemerintah pun hingga kini terus berusaha mencari solusi masalah sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menghasilkan 33,79 juta ton timbunan sampah. Sisa makanan mendominasi sampah di Indonesia yaitu sekitar 39,36%. Sampah plastik berada di posisi kedua yaitu 19,64%. Kayu atau ranting penyumbang 12,62% dari total sampah di Indonesia. Diikuti oleh kertas sebanyak 11,16% dan logam 3,43%. Pengolahan sampah harus dikawal dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tangga dan sektor industri hingga ke tempat pembuangan akhir. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun harus terus dibangun untuk mengurai masalah sampah. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis dibayang-bayangi dugaan korupsi. Lantas bagaimana nasib program ini ke depannya? Selengkapnya usai jeda.